Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Merahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Ummul Mukminin difitnah. Tanda kekuasaan Allah dalam surat Yusuf. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Para istri Nabi Muhammad SAW merupakan perempuan-perempuan yang mulia. Kalangan sejarawan menjuluki mereka Ummahatul Mukminin atau bundanya orang-orang beriman. Di antara para istri Rasul SAW ialah Aisyah. Ia merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang menemani Nabi SAW kala hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam perjalanan hidupnya sebagai istri Rasul SAW, Aisyah mengalami suka duka. Kedukaannya yang terekam sejarah ialah ketika dirinya diterpa fitnah. Kisah ini dituturkan sendiri oleh Aisyah, seperti diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Riwayat itu juga berkaitan dengan sebab turunnya surah An-Nur ayat 11, sebagaimana dirangkum Jalaluddin Al-Suyuti dalam Lu'abun Nukul fi Asba'abin Nuzul. Apabila Rasulullah hendak mengadakan perjalanan, tutur Aisyah, maka beliau, Rasul SAW, biasanya mengundi di antara para istrinya. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang ikut bersama beliau. Dalam suatu peperangan, beliau mengundi kami. Karena nama saya yang keluar, saya pun ikut pergi bersama beliau. Peristiwa ini terjadi setelah turun wahyu yang mewajibkan hijab. Di sepanjang perjalanan itu, saya pun diangkut di atas tandu dan tetap tinggal di dalamnya. Ketika Rasulullah selesai dari peperangan, maka kami sedang dalam perjalanan pulang. Kami sudah dekat dengan Madinah. Pada suatu malam beliau mengumumkan hendak melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mengumumkan keberangkatan, saya sedang pergi untuk menyelesaikan hajat. Ketika itulah, Syafwan ibnul Mu'attal As-Sulami berjalan di belakang pasukan. Pagi hari itu, ia sampai di tempat saya. Ia melihat seseorang sedang tertidur. Segera ia mengenaliku begitu melihat saya. Dia memang pernah melihat wajah saya sebelum diwajibkannya hijab. Saya terbangun mendengar suaranya yang mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun buru-buru menutupi wajah dengan jilbab. Demi Allah, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada saya. Saya tidak mendengar sepatah kalimat pun keluar dari mulutnya selain ucapan innalillahi tadi. Lalu dalam hadits Syahih Al-Bukhari nomor 3136 telah bercerita kepada kami Husain dari Syakik dari Masruk berkata, aku bertanya kepada Ummu Ruman, dia adalah ibu, Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang diperbincangkan orang tentang diri, Aisyah radhiyallahu anha, ketika terjadi fitnah terhadapnya. Ummu Ruman berkata, ketika aku bersama Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang kepada kami seorang wanita dari kalangan Ansyar sambil berkata, semoga Allah bertindak atas si Fulan. Ummu Ruman berkata, aku bertanya, memangnya ada apa? Wanita itu berkata, orang itu telah terlibat menyebut-nyebut peristiwa fitnah. Lalu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, peristiwa apa? Maka wanita itu menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya. Kemudian, Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, apakah Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mendengarnya? Wanita itu berkata, ya. Seketika itu pula, Aisyah radhiyallahu anha jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri melainkan setelah sakit demam panasnya mereda. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang seraya berkata, sakit apa yang dideritanya? Aku katakan, sakit demam panas karena peristiwa fitnah, maksudnya isu dusta bahwa ia dikabarkan selingkuh dengan Syafwan. Kemudian, Aisyah radhiyallahu anha duduk lalu berkata, demi Allah, seandainya aku bersumpah pasti kalian tidak akan percaya kepadaku dan seandainya aku mengajukan alasan kalian pun tidak akan menerimanya. Maka bagiku peristiwa antara aku dan kalian ini bagaikan peristiwa Nabi Yakub alaihi salam bersama anak-anaknya, yang berkata, dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkannya lalu Allah menurunkan firman-Nya. Kemudian beliau mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Dengan segala puji bagi Allah dan tidak ada pujian bagi seorang pun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe